Salam selamat. Halo Septizen semua, jumpa lagi bersama gua di channel Agung K3ku. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan unsafe act, unsafe condition, near miss, dan accident. Sebelum gue menjelaskan terkait dengan perbedaan itu semua, silakan Septizen untuk mensubscribe channel ini, kemudian untuk like video ini, dan juga untuk komen dalam kolom komentar di bawah. Semuanya untuk perkembangan channel ini agar lebih bermanfaat untuk Septizen semua dan juga untuk rekan-rekan yang lain. Septizen semua, unsafe act, unsafe condition, near miss, accident merupakan istilah yang penting dalam dunia keselamatan saat kerja. Karena unsafe act, unsafe condition, near miss, dan accident adalah salah satu indikator pencapaian apakah sebuah performance dari HSE manajemen itu bagus atau tidak. Bahkan ada istilah sendiri ya dalam indikator untuk unsafe act, unsafe condition, near miss, dan accident. Istilahnya adalah lagging indikator. Jadi lagging indikator itu adalah indikator akhir ya yang mencerminkan hasil dari sebuah performance HSE ya. Nanti juga ada namanya leading indikator yang mencerminkan proses bagaimana sih sebuah HSE manajemen itu membentuk sebuah tempat kerja yang lebih selamat dan juga lebih sehat. Septizen semua, unsafe act, unsafe condition, near miss, dan accident. Yang pertama adalah unsafe act. Unsafe act kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti adalah perilaku tidak aman. Ya, perilaku tidak aman. Jadi yang namanya perilaku itu kan merupakan sebuah sikap ya dari kita sendiri ya, sikap dari manusia. Nah, maknanya unsafe act adalah sebuah perilaku yang sangat beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti resikonya bisa mengakibatkan kecelakaan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, atau bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada properti. Contoh unsafe act adalah jalan di bawah suspensi bergantung ya, atau dari beban atau di bawah dari beban bergantung gitu. Nah, resikonya apa? Resikonya ya dia bisa tertiban. Nah, cuman kalau unsafe act ini ya dia belum ketiban ya, belum tertimpa oleh barang. Jadi dia hanya beresiko aja, perilaku beresiko tapi belum sampai mengakibatkan kerugian baik untuk dirinya sendiri atau untuk properti. Nah, contoh yang lain adalah misalnya kita menggunakan handphone ya, menggunakan handphone sambil berjalan gitu. Nah, penggunaan handphone ketika berjalan itu mengakibatkan kita tidak tahu lingkungan itu kondisinya seperti apa, apakah ada batu yang bisa menyandung kita, apakah licin atau tidak, apakah ada pintu yang di depan yang kita nggak ketahui, ataukah ada orang lain yang bisa menabrak kita. Nah, itu adalah contoh dari unsafe act ya. Jadi unsafe act adalah perilaku tidak aman. Yang selanjutnya adalah unsafe condition. Nah, unsafe condition ini adalah kondisi tidak aman. Kalau tadi perilaku, unsafe act, kalau sekarang adalah kondisi tidak aman. Nah, kondisi tidak aman ini adalah merujuk ya kepada lingkungan sekitar, menuju kepada tempat kerja. Jadi kan kalau di tempat kerja kan ada lingkungannya, ada orangnya ya. Jadi kalau orang itu fokusnya ke unsafe act gitu. Nah, kalau unsafe condition itu fokus kepada lingkungannya. Contoh tadi misalnya kalau unsafe act itu ada orang berjalan di bawah beban bergantung. Nah, kalau dalam kasus yang mirip ya, unsafe condition itu merupakan kondisi di mana si beban yang bergantung itu digantung pada rantai, digantung pada sling yang dia sudah rusak atau tidak kuat gitu. Jadi itu tinggal nunggu waktu dia bisa jatuh dan bisa menimpa orang. Nah, tapi dalam kasus unsafe condition ini belum jatuh, belum menimpa orang. Jadi hanya sebatas rusak aja. Nah, kemudian sebenarnya unsafe condition sama unsafe act ini ya kalau dipikir-pikir lebih jauh agak-agak mirip ya. Maksudnya gini, kalau unsafe condition itu kan tadi kan yang gue bilang adalah di mana sebuah benda itu tergantung dan memiliki sling atau rantai yang rusak ya. Nah, kalau dipikir-pikir kan sebenarnya itu juga akibat kelalaian dari orang ya. Ya kan ya, kelalaian dari orang untuk mengecek si sling, kelalaian misalnya dari HSE-nya tidak memvalidasi ya pengangkatan selingnya gitu. Kemudian mungkin juga kelalaian dari manajemen untuk membuatkan sebuah prosedur pengecekan gitu.
Nah, artinya dalam unsafe condition juga mengandung unsafe act ya. Kadang bahkan agak-agak bingung gitu untuk membedakan. Nah, kalau buat gua pribadi, perbedaan mencolok antara unsafe act dan unsafe condition adalah kalau unsafe act kita bisa mengubah langsung. Sementara unsafe condition kita ya selaku operator biasa lah gitu ya, itu tidak bisa untuk merubah langsung karena kita tidak ada otoritas. Yang bisa merubahnya adalah manajemen. Ya contoh tadi, kalau kita berjalan di bawah beban yang bergantung ya untuk contoh unsafe act ya, ya kita simpel aja, kita bisa pindah aja kan jalannya kan, tidak di bawah benda yang bergantung. Atau kita tadi lagi main handphone ya, kita ya simpel aja bisa kita kantongin handphonenya. Itu perubahan yang sangat mudah. Itu namanya kita masukkan kepada unsafe act. Nah kalau unsafe condition ya tadi contohnya misalnya adalah benda yang selingnya rusak. Nah itu kan nggak mungkin orang lagi jalan terus memperbaiki selingnya gitu, ngambil tangga kemudian memperbaiki. Nah, itu kan bisa jadi itu bukan skupnya dia gitu. Nah, jadi yang bisa merubah adalah yang punya otoritas. Yang punya otoritas dalam hal ini adalah yang punya dana, yang punya sumber alat ya, juga yang punya sumber daya manusia. Ya, dalam hal ini yang paling cocok untuk merubahnya adalah dari pihak manajemen. Ya, tapi seperti gue bilang dalam unsafe condition itu ada juga unsafe act-nya. Nah, makanya ada yang bilang juga bahwasannya unsafe act itu merupakan penyumbang terbesar untuk kecelakaan. Gimana enggak gitu, karena dari unsafe act-nya sendiri itu sudah perilaku berisiko gitu, kemudian unsafe condition itu juga mengandung unsafe act gitu. Jadi memang perilaku manusia ini yang perlu untuk kita cermati agar bisa berubah ya, bisa berubah. Nah, kalau perilaku manusia udah berubah maka mayoritas penyebab kecelakaan itu bisa kita tekan gitu. Nah, ada yang bilang 80%, 90% penyebab kecelakaan itu dari unsafe act gitu. Sementara sekitar 10-an% itu dari unsafe condition gitu. Kemudian juga hanya 2-3% itu dari kehendak Tuhan ya. Itu versi yang di barat lah gitu ya, versi peneliti. Nah, cuman mungkin ada beberapa dari kita yang punya pendapat lain ya. Itu silakan saja gitu ya. Tidak yang mau berapa persen ya, tapi kalau menurut gua sih ya kita setuju lah untuk unsafe act itu merupakan penyumbang paling banyak ya untuk kecelakaan. Unsafe act, unsafe condition sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan near miss ya. Ya, near itu dekat ya, miss itu hampir ya. Jadi dekat hampir. Ya kalau diterjemahkan sih ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah hampir celaka. Ya, jadi kalau hampir celaka itu maknanya adalah misalnya tadi ada barang yang tergantung ya, ada barang tergantung. Tadi ada orang yang berjalan di bawah barang. Kemudian kalau dari unsafe condition-nya itu selingnya sudah mau copot gitu. Nah kalau di near miss ya itu si selingnya copot kemudian barangnya jatuh, tapi tidak menimpa orang yang sedang berjalan. Jadi near miss itu adalah sebuah keadaan yang mana jika lo berubah saja sedikit itu bisa menghasilkan luka atau kerugian pada properti. Nah, itu adalah near miss. Ya, contoh yang lain adalah misalnya kita lagi lagi main handphone tadi, balik lagi ke main handphone. Lagi main handphone ya kemudian ya kita kepleset karena situ ada jalan yang licin. Kita kepleset dikit aja gitu. Dikit aja, hanya kepleset sedikit ya, tidak menimbulkan kita sampai jatuh gitu, hanya sedikit banget gitu. Itu adalah namanya near miss ya. Tapi ada beberapa organisasi juga yang menggolongkan bahwasannya near miss dan property damage itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya near miss itu tidak ada sampai kerugian properti ya. Jadi kalau misalnya tadi kejatuhan barang ya dari atas ya, itu barangnya nggak sampai rusak lah gitu ya. Kalau menurut versi organisasi atau menurut versi perusahaan tersebut ya. Nah tapi kalau misalnya barangnya itu sampai rusak gitu, bahkan harus diganti, nah maka itu lebih tinggi lagi kondisinya, bukan near miss, tapi itu adalah property damage. Ya memang ya di Indonesia ini belum ada peraturan, baru ada regulasi yang mendefinisikan apa sih itu unsafe act, apa sih itu unsafe condition, apa sih near miss.
Kalau kecelakaan sih sudah ada, cuman level-levelnya itu belum dijelaskan lebih lanjut ya oleh regulasi ya. Tapi unsafe act, unsafe condition, kemudian near miss, nah itu yang gua tahu itu belum ada. Kalau citizen tahu ya silakan komen ya untuk menambahkan hasanah dari materi ini. Nah kemudian yang terakhir adalah terkait dengan accident. Jadi accident itu adalah yang lebih parah lagi ya daripada unsafe act, unsafe condition atau near miss. Kalau accident itu ya sebuah kejadian yang tidak terencana, tidak dikehendaki, kemudian dia mengakibatkan luka pada orang atau property damage ya. Misalnya tadi ya terkait dengan beban yang bergantung. Beban yang bergantung itu ternyata dia ada orang di bawah ya. Kemudian pas banget si slingnya itu rusak. Kemudian pas banget juga slingnya itu copot akhirnya, kemudian menimpa orang langsung gitu ya. Dia mengakibatkan orangnya berdarah-darah ya misalnya, atau misalnya mengalami luka robek atau benjol lah. Nah dalam kondisi seperti itu namanya adalah accident ya, mengakibatkan accident. Nah itu nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Accident-nya juga punya level-levelnya, dari first aid, kemudian medical treatment, kemudian restricted work ya atau light duty, kemudian ada lost time incident, kemudian ada fatality. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah cuman untuk accident ini juga ada berbagai macam organisasi yang memisahkan juga dengan property damage ya. Jadi kalau seandainya tidak mengakibatkan propertinya rusak ya, maka tidak juga digolongkan property damage ya. Tapi kalau seandainya disertai dengan properti rusak ya, itu dimasukkan lagi ke property damage. Nah cuman ya masing-masing organisasi berbeda sih tingkatannya ya, apakah first aid itu di bawah property damage atau di atas property damage ya, itu nggak tahu. Cuman yang sepengetahuan gua ya, dari pengalaman yang gua alami ya, apapun itu kecelakaannya ya, dari yang ringan sampai yang berat ya, apapun kecelakaannya itu ya, itu akan lebih berat daripada property damage ya. Sekalipun dia hanya tergores ya, itu lebih berat levelnya daripada property damage ya. Sekalipun itu hanya first aid ya, itu lebih berat daripada property damage. Nah, itu yang gua pelajari ya, tapi ya itu dikembalikan lagi ke organisasi masing-masing. Ya dalam kasus tadi misalnya lagi main handphone, kita unsafe act-nya adalah menggunakan handphone sambil berjalan, kemudian unsafe condition-nya adalah lantainya licin ya. Nah kalau near miss tadi itu hanya terpeleset sedikit ya, tapi kalau accident itu ya dia sampai terpleset dan kemudian misalnya mengakibatkan patah kaki misalnya ya, karena dia kakinya terbentur dengan lantai misalnya gitu, atau dia mengakibatkan kesleo atau mengakibatkan benjol. Nah itu kita sudah golongkan sebagai accident. Citizen semua itu adalah perbedaan antara unsafe act, unsafe condition, near miss, dan first aid. Gue berharap ilmu ini bisa bermanfaat untuk citizen semua. Jangan lupa untuk segera di subscribe channel ini, kemudian di like video ini, kemudian juga komen ya, untuk menambahkan hasanah, menambahkan materi ya terkait dengan unsafe act, unsafe condition, near miss, dan accident. Gua Agung K3ku, salam selamat.